silakan Mas Faris. Apa? Siap, izin jawab Pak. Tadi kan saya kalau background saya saat ini senang dengan dunia pendidikan. Di mana pendidikan itu ada yang namanya proses sosialisasi. Meneruskan skripsi saya, riset saya S1. Karena riset saya dulu itu soal filsafat ekologi gitu. Jadi solusi politik yaitu tentang di Gresik itu kan mengalami masalah kemunduran demokrasi banyak yang menganggap sebagai suatu kemajuan dari jaringan sosial, pengaruh media sosial terhadap partisipasi pada pemilu pileg kasus studi partisipasi politik digital generasi muda dalam pilkada 2024. Ini politik dinasti ini pasti untuk melanjutkan untuk kekuasaan untuk di jenjang keluarganya. Saya tertarik pada kajian sosiologi komunikasi budaya masyarakat pedesaan. Jadi Berjalan yang dimiliki oleh KPU berkaitan dengan Sirekap. Mas Faris, silakan Mas Faris. Apa? Siap, izin jawab Pak. Tadi kan saya kalau background saya saat ini senang dengan dunia pendidikan. Di mana pendidikan itu ada yang namanya proses sosialisasi. Nah, tetapi saya melihat ada pergeseran terkait hal itu. Dan ini juga mempengaruhi terkait dengan kepercayaan pemuda, masyarakat dan pokoknya dalam konteks yang sangat besar. Tapi saya ingin fokus pada ini Pak, kasus terkait dengan repost pamflet terkait dengan seruan demo dan lain-lain sebagainya. Karena saya melihat ada kemarin itu bahkan ada yang menuliskan seperti ini Pak, itu sudah di repost lebih dari 20.000 kali. Dia mengatakan kalau kamu mau ikut demo, minimal kamu repost ini. Selanjutnya Mas Rizky Pratama Putra. Ya, kalau saya ini meneruskan skripsi saya, riset saya S1. Karena riset saya dulu itu soal filsafat ekologi gitu. Jadi saya S2-nya pengen ngambil isu-isu lingkungan, tapi karena saya bekerja di media, saya ingin mengambil strategi kampanye digital di Jatim. Di tengah isu disrupsi media digital, studi kasusnya isu krisis lingkungan hidup di Jawa Timur. Karena salah satu yang menarik dan jadi silakan. Ya Pak, saya kemungkinan besar mengambil tema tentang solusi politik, yaitu tentang di Gresik itu kan mengalami masalah kemunduran demokrasi kemajuan ya, karena di situ kan ada kasus tentang pintu pilkada versus kotak kosong. Itu sangat menarik bagi saya karena saya putra daerah. Apakah ini sebuah kemajuan atau kemunduran itu? Jadi ambil sampelnya, lanjut sampelnya perspektif publik terhadap pilkada Gresik. Karena disinyalir saya juga pelaku di dalam penelitian tersebut ada oknum-oknum yang bermain di situ, termasuk dengan rasa sakit hati, ada money politik untuk Darmawan. Silakan Mas Doni. Baik Pak, saya sebenarnya lebih tertarik untuk membahas sosiologi politik. Memang dari penjelasan dari Pak Misaki tadi dan Pak Agus mengenai media sosiologi politik, saya lebih kemudian tertarik untuk membahas isu media sosial kan banyak yang menganggap sebagai suatu kemajuan dan istilah kita mengatakannya di titik lain adanya kemajuan media sosial ini malah mendorong konsumerisme di media sosial intinya. Kita dipaksa untuk upload, OVO, tulis dan lain-lain. Kemudian banyak konten bertebaran di TikTok, di Facebook dan lain-lain. Seolah-olah ada satu produk, entah nasi goreng atau apa yang kemudian diviralkan oleh influencer dan sebagainya. Yang memicu banyak orang rame hype-nya seminggu dua minggu sebelum. Silakan Mas Erwin. Ngangkat apa Mas Erwin? Jadi untuk gambaran next ke depan, sebenarnya saya itu berencana mengambil ini Pak, jaringan sosial dan mobilitas politik dalam praktek sosial pemenangan pemilu 2024 kemarin dengan menggunakan pola tandem. Dan terkhususnya itu di Dapil 8 Jatim untuk RI. Sebenarnya banyak pemilihan. Mas Alfa enggak? Izin. Ya, Mas Wekas. Ini sederhana sebenarnya Pak. Ya.
tapi juga butuh pertimbangan dan masukan dari jenengan Pak. Terus saya ingin meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi pada pemilu pileg kasus studi. Mohon maaf saya ulangi, pengaruh media sosial terhadap partisipasi pemilih Gen Z pada kasus studi pileg di tahun 2024 Kota Surabaya. Oke, Mas Abrizal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin saya nulis ini hampir sama kayak Mas Pegas Pak, judulnya mirip Pak. Oke. Partisipasi politik digital generasi muda dalam Pilkada 2024. Studi sosiologis terhadap aktivisme politik di media sosial di kalangan mahasiswa Sidoarjo. Jadi saya mau membahas terkait ini Pak, di Sidoarjo ini kan kaum Nahdien ini kuat. Oke. Generasi muda di sana ini banyak yang terafiliasi dengan kaum Nahdien, seperti contoh Ansor, terus Ya. Oke, Mas Zainal, silakan. Ya, jadi untuk tema kali ini untuk membahas politik dinasti di kepala daerah. Jadi hampir merata ini politik dinasti ini pasti untuk melanggengkan kekuasaan untuk di jenjang keluarganya. Jadi kalau melihat dari politik dinasti ini pasti ada sistem yang mendukung. Jadi ada struktur yang mungkin sudah diperkuat sebelumnya ataupun suku-suku yang ada di situ. Tapi ketika media sosial itu masuk, itu kadang ada simbol-simbol yang menjadikan blunder sehingga terjadi diskualifikasi dari untuk calon itu juga mungkin kalau dari segi media sosial itu yang mungkin yang menarik dari simbol. Baik, saya tertarik pada kajian sosiologi komunikasi budaya masyarakat pedesaan. Jadi saya itu tertarik pada suatu tradisi yang ada di Kabupaten Lamongan, yaitu nama tradisinya tradisi ganjuran, yang mana itu adalah sebuah tradisi seorang laki-laki itu dilamar oleh perempuan. Nah, ini adalah suatu hal yang fenomena mungkin unik dan menarik untuk diteliti lah, untuk POV dari media sosialnya sendiri. Nanti bisa dilihat bagaimana ada pergeseran makna ketika seorang perempuan harus melamar laki-laki. Apakah itu nanti akan melawan gender atau gimana? Karena kan budaya yang ada di masyarakat Indonesia, laki-laki lah yang harus melamar seorang. Masih ada Munir. Saya rencana mau ambil berkaitan dengan media sosial yang dimiliki oleh KPU berkaitan dengan Sirekap. Di mana Sirekap kemarin waktu pemilu menjadi problematika yang luar biasa. Semua orang mengkaji tentang Sirekap, semua orang mengkaji dan mengkritisi tentang Sirekap. Sementara pada waktu pilkada kemarin itu tidak ada sama sekali. Tidak ada Sirekap. Tidak ada Sirekap, tapi tidak ada pembahasan berkaitan negatif tentang Sirekap. Itulah fenomena di mana padahal Sirekap itu hampir sama dengan media sosial, berkaitan dengan semuanya diluncurkan dan semua masyarakat bisa mengakses. Artinya hampir sama dengan Facebook, dengan Instagram dan dengan yang lainnya. Nah, itu penting untuk kita